Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini sebetulnya kita mau ngadain narasumber itu di tanggal 9. Tapi karena saya konsisten, karena kan program ini namanya itu observasi dengan singkatan obrolan seru bervariasi, itu memang sebetulnya konsisten kita laksanainnya setiap hari Sabtu dan atau Minggu gitu ya. Tapi karena hari ini kita ada reschedule narasumber, jadi saya konsisten untuk ya sudah kita isi aja nih di hari Sabtu ya, di hari Sabtu tanggal 6 Mei ini. Nah, teman-teman, sebelumnya apa kabar? Semoga senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada kesempatan kali ini sebetulnya kita diskusi aja. Topiknya seperti yang udah kalian baca di atas. Bagaimana kita bisa memberdayakan orang yang dianggap lemah. Nah, ini nanti kita diskusi aja karena saya juga merupakan salah satu penyintas ROP. Yang ROP itu apa sih ya? Jadi satu kelainan gitu ya yang mempengaruhi retina, biasanya ini terjadi pada bayi prematur. Nah, karena saya termasuk salah satu penyintas ROP yang kemudian saya juga belajar di dalam bimbingan dan konseling, nanti kita akan bahas bersama-sama bagaimana ketika misalnya ada anggota keluarga kita yang sakitnya itu yang severe ya, atau artinya dia punya illness gitu, atau misalnya yang punya kelemahan-kelemahan yang kronis, bagaimana supaya mereka itu bisa berdaya. Nah, pada intinya seperti itu. Di poin ini tidak ada yang benar dan juga tidak ada yang salah. Artinya setiap orang bebas untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri. Kalau misalnya nanti ada statement saya yang kurang memuaskan, maka teman-teman juga boleh untuk memberikan pendapatnya. Misalnya kayaknya setahu saya ini deh itu tidak apa-apa, sangat terbuka sekali. Oke, kenapa kita ngomongin masalah memberdayakan orang yang dianggap lemah? Sebetulnya orang yang dianggap lemah itu banyak sekali ya ragamnya. Ada yang memang orang itu punya keterbatasan. Ada yang memang orang itu keterbatasannya misalnya baik secara fisik, ruang geraknya, ataupun mentalnya, seperti intelektual dan lain sebagainya. Ini penting banget karena kita sebagai lingkungan pasti akan menemukan orang-orang seperti ini, entah itu di jalan ya, atau misalnya di suatu tempat nih, misalnya di tempat keramaian, atau misalnya mereka memerlukan suatu lapangan pekerjaan. Nah, kata memberdayakan ini penting banget karena di sekitaran kita orang-orang yang kita anggap mereka itu lemah itu sebetulnya banyak. Nggak hanya penting buat orang tuanya aja, tapi buat seluruh masyarakat yang memang kita hidupnya beragam, ini penting gitu loh. Karena apa? Karena nanti banyak kesalahan-kesalahan, atau bukan kesalahan ya, artinya banyak perlakuan-perlakuan yang sebetulnya cukup mengganggu untuk orang-orang seperti ini, yang diharapkan masyarakat ketika menemukan orang-orang yang dianggap berbeda dari kita. Nah, ini nih saya ingin, artinya kita punya sudut pandang baru. Bagaimana sih kita seharusnya mentreat mereka pada saat kita melihat mereka, atau misalnya menemukan mereka dari jarak yang jauh atau dari jarak yang dekat. Bagaimana supaya kita bisa mentreat mereka atau memperlakukan mereka seperti itu. Karena banyak yang menurut orang ini, menurut mereka ini kita sangat-sangat merisihkan gitu. Artinya cara masyarakat memperlakukan mereka ini mungkin membuat risih, sampai akhirnya ya ada yang tidak mau bergaul, malu untuk bersosialisasi. Nah, padahal mungkin kita nggak membuli. Nah, ini dia ya. Jadi perlakuan-perlakuan seperti apa yang nantinya akan, yang memang sebaiknya tidak dilakukan kepada orang-orang seperti ini. Oke teman-teman, selamat datang buat yang bergabung. Jadi seperti yang kita ketahui, mungkin kalau yang udah baca di flyer, saya penyintas ROP.
Nah, buat saya sendiri, kenapa saya milih tema memberdayakan? Karena ya kita hidup tuh di lingkungan yang beragam. Ada masyarakat yang memang sudah aware atau sudah memiliki kesadaran yang penuh atas orang-orang yang mungkin dianggap berbeda, tapi ada juga sebagian dari kita yang akhirnya membuat kami atau membuat mereka itu semakin terkurung dalam keterbatasan kami atau dalam keterbatasan mereka. Semakin terkurung dan akhirnya tidak bisa berdaya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih. Di sini paradigma atau stigma kita adalah kalau orang dulu kita nyebutnya penyandang cacat, tapi sekarang sudah tidak lagi dipakai. Karena cacat itu berarti rusak atau gagal. Nah, sedangkan tidak ada makhluk Tuhan yang gagal ya teman-teman ya. Jadi ya walaupun mungkin lahirnya tidak punya kaki atau tidak punya tangan, tidak ada makhluk Tuhan yang gagal. Nah, jadi kata cacat ini yang dulu sering digunakan itu diganti menjadi kata disabilitas. Tapi pergantian kata disabilitas ini belum sepenuhnya cukup untuk mewakili suara hati ataupun kebutuhan-kebutuhan kami. Artinya pergantian kata ini sebenarnya masih belum cukup. Nah, gimana sih gitu ya? Jadi gini, kita terkadang paradigma kita mendengar kata disabilitas, oke nih, zaman sekarang apa sih teman-teman kalau misalnya saya buat tanya disabilitas itu apa? Ya, jadi banyak orang yang memparadigmakan disabilitas itu, oh pasti nggak akan bisa apa-apa gitu ya. Atau misalnya kalau dulu saya sering dengar yang hidupnya misalnya suka di jalan-jalan gitu ya. Nah, itu paradigma-paradigma yang sebetulnya tidak bisa kita salahkan juga, karena ya mengingat mungkin orang-orang yang punya paradigma seperti itu karena mereka mungkin pernah melihat ada orang seperti itu di jalanan dan mereka hanya meminta-minta, mungkin seperti itu, sehingga terciptalah paradigma bahwa oh disabilitas mah ya pasti tidak ada kerjaan nih, ya udahlah yang kayak di jalanan gitu, mungkin seperti itu nggak ada salahnya. Nah, jadi ini dia paradigma yang perlu diluruskan, bahwa banyak yang bilang bahwa orang-orang yang punya kelemahan itu tidak akan pernah bisa apa-apa, tidak akan sukses dan lain sebagainya. Nah, kita perlu tahu dulu bahwa orang-orang yang punya kelemahan seperti ini itu ada 3 kategori. Nah, sebelum nanti kita bisa memperlakukan orang lain itu berdasarkan kategorinya, kita harus tahu dulu nih, mereka itu punya 3 kategori. Ada yang mampu didik, ada yang mampu latih, ada yang mampu rawat. Nah, di sini teman-teman tahu perbedaan orang yang mampu didik, mampu latih, sama mampu rawat. Nah, kalau mampu didik, artinya orang ini walaupun punya 1001 kelemahan, mereka masih bisa kemungkinan besar untuk memperoleh akses pendidikan. Kayak misalnya contohnya saya dan teman-teman lainnya misalnya ke perguruan tinggi, ya masih berpeluang yang cukup bagus untuk mereka itu bisa mencapai pendidikan yang setara. Artinya itu, jadi masih bisa dididik, diajarkan, akademik dan lain sebagainya. Itu mungkin disebutnya mampu didik ya. Jadi mampu didik itu artinya orang-orang yang dia masih bisa mendapatkan peluang yang besar untuk ke pendidikan tinggi dan akhirnya dia bisa produktif. Itu mampu didik. Jadi kita tahu nih bagaimana cara mentreat atau menyikapi seseorang ini berdasarkan kategorinya. Itu dia yang pertama. Jadi ada yang mampu didik itu tadi pendidikannya dia berpeluang besar untuk mendapatkan pendidikan. Nah, yang kedua ada orang yang mampu latih. Nah, ini bedanya nih. Jadi mampu latih sama mampu didik tuh apa? Mampu latih mungkin untuk mendapatkan pendidikan yang setara itu, atau pendidikan yang tinggi seperti tadi masuk ke universitas, masuk ke sekolah umum dan lain sebagainya, itu mungkin tidak bisa. Ya, artinya tidak memungkinkan untuk kondisi mereka. Jadi disebutnya mampu latih, tapi masih bisa dilatih apa, kemandirian, dilatih gitu. Maksudnya artinya mereka ini masih bisa dilatih untuk hal-hal yang sederhana, misalnya masukkan baju ke
ember pakaian kotor, kita ulang-ulang terus ya, masukkan baju ini, baju apa, selesai kamu mandi masukkan ke dalam pakaian kotor. Nah itu dia masih bisa dilatih, artinya masih bisa diajarkan sesuai dengan kemampuannya. Ini yang mampu latih, walaupun secara pendidikan misalnya akademisi sampai misalnya S2 S3 itu sudah tidak tidak sulit untuk mereka, tidak bisa gitu ya. Nah itu mampu latih. Nah yang ketiga ini nih, mampu rawat. Untuk mendapatkan pendidikan mereka sulit, dilatih juga mereka sulit, yang ada hanyalah kita merawat. Jadi mampu rawat. Nah orang-orang yang seperti ini yang sebetulnya sedikit bukan membuat kita tuh jadi mikir-mikir gitu ya, ini nanti gimana gitu. Nah yang mampu rawat ini, jadi mampu rawat kita sudah artinya tidak bisa berekspektasi yang oh anakku harus jadi dokter, oh dia ini nanti bisa begini begini begini. Kalau kuasa Tuhan mau berkehendak pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Tapi secara physically mungkin anak ini udah benar-benar membutuhkan alat bantu yang betul-betul menunjang kehidupan mereka. Seperti misalnya buat minum aja, sekadar dia bisa minum, misalnya pakai sedotan atau bisa minum tidak pakai menggunakan sedotan, itu saja sudah berdaya mereka. Jadi sekadar misalnya mereka bisa minum tanpa sedotan gitu ya, itu saja sudah berdaya buat mereka. Ini yang untuk anak-anak yang mampu rawat atau orang-orang yang mampu rawat. Atau misalnya sekadar dia tersenyum aja, itu sebenarnya dia sudah dikatakan berdaya. Jadi artinya ngomongin masalah berdaya bukan cuma orang-orang yang secara physically aktif, tapi ini nih yang mampu rawat ini sebenarnya dia sudah dikatakan berdaya, walaupun dia hanya tersenyum kepada orang lain, ya sebatas itu aja sih. Dia bisa manggil mama, papa aja dia udah berdaya sebetulnya. Nah ini juga saya sharing dengan salah satu seorang ibu yang luar biasa sekali. Beliau itu adalah seorang edukator. Mungkin buat para orang tua yang punya anak prematur atau disabilitas bisa nanti Ibu Prima ini juga luar biasa memberikan banyak insight. Jadi orang-orang seperti ini sudah dikatakan berdaya, walaupun sekadar nyapa mama gitu ya, dia bisa kenal orang aja itu dia udah bisa dikatakan berdaya. Nah dari ketiga kategori orang-orang seperti ini, sehingga kita bisa memahami nih ekspektasi kita, treatment kita itu seperti apa, bagaimana kita memperlakukan, dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang kita capek ya teman-teman ya. Jadi gini, sekarang kita berusaha mengeneralisasikan dulu ya. Yang pertama adalah peran dari orang tua. Siapa sih yang mau dititipkan anak yang seperti itu? Artinya ini udah Kak Ewing ya, untuk mereka akhirnya bisa lebih berdaya. Karena kemandirian itu, walaupun kemandirian itu sifatnya dasar ya, tapi ketika dia udah punya kemampuan self care yang baik, walaupun dasar desa simple, dia ya udah dia bisa membersihkan, bisa mandi sendiri, makan sendiri, terus bisa melakukan sesuatu sendiri, bisa pakai baju dan lain sebagainya. Nah walaupun itu sifatnya sebetulnya dasar ya, tapi itu sebetulnya udah merupakan salah satu cara di mana sebenarnya mereka punya daya upaya yang lebih buat diri mereka sendiri sebelum nanti mereka terjun ke dunianya orang lain gitu. Nah kalau dulu pengalaman saya itu selalu seperti itu. Jadi pada saat dulu saya menunggu sekolah dasar, artinya menunggu sekolah yang betul-betul bisa akses untuk penyandang disabilitas. Nah di situ orang tua, khususnya ibu ya, mama, melakukan sesuatunya dulu nih di rumah. Apa sih yang bisa saya lakukan di rumah gitu? Misalnya kemandiriannya dulu nih yang dipersiapkan, atau apanya dulu nih sehingga ketika si anak itu masuk ke dunia luar dia sudah bisa lebih berkembang gitu. Nah gitu ya, jadi apanya dulu nih yang harus dipersiapkan gitu. Jadi alasan misalnya, aduh saya sulit banget nih memperlakukan orang ini atau memperlakukan anak ini karena saya tidak mampu, ekonomi saya rendah, itu sebetulnya
bisa diantisipasi dulu. Artinya apa sih yang bisa kita ajarkan terlebih dahulu, nggak perlu dulu mikir yang jauh-jauh. Misalnya anak saya harus bisa ini, harus apa sudah oke, misalnya misalnya gini, kita nggak usah berpikir yang terlalu jauh dulu. Misalnya anaknya harus bisa baca, harus bisa tulis, harus bisa begini-begini. Nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu. Kita mikir yang pada saat itu yang masih bisa kita lakukan apa, seraya kita menunggu nih atau mencari mana sih sekolah terdekat misalnya yang bisa lebih akses gitu. Tapi kan untuk prosesi menunggu itu kan kita nggak tahu dapatnya kapan gitu kan. Nah jadi apanya dulu nih yang masih bisa diajarkan, entah dari kemandiriannya, belajar makan sendiri, belajar merapikan mainan sendiri, atau misalnya belajar mandi sendiri, pakai semuanya sendiri gitu ya, pakai sepatu, kaos kaki dan lain sebagainya. Nah itunya dulu deh yang kita orang tua masih bisa ajarkan. Nah lalu baru tuh ketika masuk ke dunia sekolah, bagaimana dia diperlakukan dengan guru-gurunya, yang tentu kemandiriannya juga tentu akan lebih diperkuat atau diperkaya. Itu kalau dari sisi orang tuanya. Jadi diberdayakan dulu anaknya semampu mungkin gitu. Artinya menyesuaikan juga kesanggupan anaknya. Jadi kita nggak bisa memaksa, oh kalau berdaya itu harus seperti ini, tapi sedangkan kondisi motorik anaknya belum memungkinkan. Misalnya dia belum bisa pegang sendok, belum bisa pegang gayung dan lain sebagainya. Terus untuk membersihkan dirinya juga sulit. Nah itu kita perlu punya standar yang sedikit berbeda dulu deh. Artinya berdaya ataupun sesuatu yang berdaya berkuasa menurut kita turunkan dulu. Oke, anak saya sudah bisa mengikuti instruksi aja, itu juga dia dikatakan sebagai ya oke, dia berharga, dia berdaya, dia bernilai gitu. Walaupun sebatas dia bisa mengikuti perintah. Karena ada juga loh anak-anak seperti ini yang tidak bisa mengikuti perintah. Artinya disuruh duduk dia nggak paham, disuruh berdiri dia nggak paham, disuruh mandi dia kemana gitu ya. Umurnya udah 8 tahun, udah 9 tahun tapi belum memahami. Nah kita bersyukur dulu bahwa setidaknya anak ini atau orang ini masih punya daya, masih punya harga yang bernilai gitu. Nah setelah itu kita selesai nih ke orang tua. Tadi orang tua bisa memperlakukan anaknya gitu ya, walaupun dalam keadaan yang terbatas secara ekonomi. Lalu kemudian abis dari orang tua, keluarga besar. Nah gimana sih keluarga besar ini? Peran keluarga besar juga sebetulnya penting ya. Tidak hanya orang-orang dengan disabilitas, tapi dalam keadaan apapun, ketika misalnya mereka mendapatkan suatu kelemahan atau misalnya mendapatkan suatu illness tertentu ya, yang bertahun-tahun udah kesana kesini gitu ya. Nah keluarga besar, kalau saya pikir gini, harus ada kerjasama yang baik atau ada support system yang baik antara orang tua dengan keluarga besar. Artinya kalau misalnya dari rumahnya orang tuanya udah mensupport nih, tapi keluarga besarnya nggak ada support sama sekali, dan lain sebagainya gitu ya, jadi tidak ada kerjasama, ya tidak akan bisa. Artinya antara orang tua dengan keluarga besar itu, kalau dari sepengalaman dan sepemahaman saya, harus saling satu iya satu kata tuh. Misalnya orang tuanya sudah menerapkan aturan, menerapkan misalnya program untuk terapi dan lain sebagainya, nah itu keluarga besar itu harus satu iya satu kata gitu, harus satu jalan, punya sinergi yang baik lah dengan orang tuanya, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tuanya sudah punya program setiap minggu anaknya dilatih untuk jalan ya, misalnya nih untuk misalnya belajar belajar melipat baju misalnya, itu keluarga besar ya tentu perlu untuk mensupport gitu. Artinya jangan sampai terjadi yang namanya atau perbedaan. Misalnya orang tuanya udah diajarin, kakek neneknya udah nggak apa-apa sini dilipat aja sini, nenek bantuin gitu ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Artinya kita untuk bisa membuat mereka tadi dikatakan berdaya tadi, kita harus punya kerjasama yang baik dengan seluruh keluarga besar atau orang tua. Minum dulu teman-teman.
Nah, setelah itu baru nih turun ke lingkungan masyarakat. Jadi ketika masyarakat, khususnya semua orang ya, melihat ada orang yang tidak lazim, kita kan kadang sering gitu ya, misalnya lihat orang yang berbeda sedikit, kita langsung liatin gitu sampai mata kita sampai nggak kedip gitu. Itu mah udah biasa gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh lingkungan masyarakat ketika menemukan orang-orang seperti ini tadi nih, yang kita anggapnya lemah, tidak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Yang pertama itu adalah sebetulnya kalau misalnya dibilang wajar ya ketika misalnya kita, tapi ini udah kenceng. Nah, wajar kalau misalnya kita melihat orang gitu ya yang berbeda dari kita sampai misalnya segitunya gitu, wajar sebetulnya. Tapi yang menjadi masalahnya adalah kita juga perlu berpikir bahwa bagaimana perasaan orang tuanya ketika misalnya anaknya atau orang ini kita liatin dengan sebegitu ekstrimnya, dengan sebegitu ekstranya gitu. Nah, pasti kita aja nih yang sehat secara fisik atau kita yang tidak mempunyai kekurangan tidak akan pernah mau dilihat dipandangi dengan cara yang seperti itu tadi, dengan pandang yang kita pandangin terus menerus, akan-akan kayaknya kok dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah gitu ya. Nah, kita aja sebetulnya nggak mau gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu? Nah, tentu kita perlu tahu dulu nih sebelum akhirnya kita memberi tatapan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah ketika misalnya orang ini atau mereka ini sangat dekat gitu dengan dunia kita, entah itu mereka bekerja di salah satu lembaga atau di salah satu instansi yang isinya orang-orang yang sehat secara fisik atau orang-orang yang normal. Nah, kita perlu tahu bahwa mereka itu sebetulnya sama, dalam arti sebagai manusia mereka punya hak dan kewajiban yang setara dengan orang-orang yang sehat ataupun yang non disabilitas, selama mereka memang punya kesanggupan ya. Ketika mereka punya kewajiban bekerja, ya mereka bekerja. Ketika mereka punya berkewajiban untuk pendidikan tinggi, ya mereka berkuliah gitu. Jadi setiap orang berhak punya peluang atau kesempatan yang sama. Hanya saja ini perlu diperhatikan cara atau situasinya yang sedikit berbeda. Artinya mereka itu butuh sarana dan prasarana yang akses. Nah, ini nih, bicara sarana dan prasarana. Ini penting banget ketika misalnya kita menemukan ada sekelompok orang atau mereka yang kita lihat sebetulnya kayak memiliki satu keterbatasan atau satu kelemahan tertentu. Jadi mereka itu sebetulnya butuh sarana dan prasarana atau support system yang akses buat mereka. Sarana dan prasarana itu apa? Contoh kasusnya, tempat, jalanan, kondisi jalannya itu seperti apa. Misalnya kalau yang pakai kursi roda, ya nggak bisa dong misalnya ditempatkan di naik tangga, atau misalnya jalanan-jalanan yang berlubang, yang tidak baik, atau naiknya benar-benar tidak baik lah. Nah, itu akses yang seperti itu aja, yang sekecil itu aja yang sebetulnya mereka butuhkan. Atau misalnya lagi nih contohnya, untuk anak-anak atau teman-teman kita yang tuli atau yang tidak bisa mendengar, orang-orang kenalnya tunarungu. Akses seperti apa misalnya yang mereka butuhkan? Misalnya kalau misalnya ketika misalnya lagi ada seminar-seminar atau lagi ada forum-forum diskusi, mungkin mereka butuh yang namanya juru bahasa isyarat atau butuh transkrip, kayak ada teks gitu ya. Jadi mereka tahu nih orang di depan lagi ngomongin apa gitu. Nah, akses seperti itu aja yang membuat mereka akhirnya bisa semakin dikatakan berdaya. Karena tadi penyebab mereka kok kelihatannya kayak nggak bisa apa-apa ya, itu sebenarnya kalau dari yang saya ambil selain karena mungkin kondisi fisiknya, karena dua hal atau ada beberapa hal deh. Yang pertama, keluarga atau dari pihak lingkungan ini yang kurang mendukung mereka. Artinya gini, ada wadah, aksesnya baik, tapi tidak didukung oleh lingkungan atau oleh lingkungan terdekat. Contohnya,
Zaman sekarang itu kan banyak tuh panti-panti sosial ataupun panti sosial ya namanya. Maksudnya tempat-tempat lembaga yang mengajarkan banyak hal kayak kemandirian, keterampilan, tapi tidak ada support nih dari orang tuanya, dari lingkungan terdekatnya. Ada, aksesnya udah tersedia sama pemerintah, semua udah disediakan gitu ya, monggo tinggal belajar, tapi tidak ada support dari orang tua atau dari keluarganya. Udahlah, nggak usah belajar kayak gitu. Nah, ini yang akhirnya mereka tuh jadi semakin terkurung dalam keterbatasannya, karena ya wadahnya udah ada tapi kesempatannya nggak ada. Atau yang kedua, wadahnya atau aksesnya belum ada tapi sebenarnya mereka udah sangat bisa gitu. Jadi misalnya di dalam kayak saya deh, contoh saya ya, saya tuh misalnya kalau di dalam suatu perkuliahan atau di kampus, ini contoh kecil deh, contoh kecilnya saya didukung, saya mendapatkan support system yang baik dari keluarga dan dari kedua orang tua saya. Tapi melihat lingkungan, contohnya di jalan raya tuh kan banyak yang misalnya ada trotoar, atau ada teman-teman kalau yang orang Jakarta sering lihat jalanan yang khusus nggak sih, yang ada kayak bisa diraba gitu loh, yang kalau disebutnya kita guiding block. Nah, itu jalanan-jalanan yang khusus untuk tunanetra, artinya untuk penyandang disabilitas penglihatan, dia ada jalanan khususnya. Nah, yang masalahnya adalah ininya nih yang akhirnya belum ada atau belum tersedia, entah itu di sekolah, di lembaga kampus dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang akhirnya membuat kita mereka itu atau dari kami jadi membutuhkan banyak bantuan, karena ya itu tadi, misalnya sangat sulit nih, jalanannya masih banyak berlubang, trotoar ataupun ya yang seharusnya kita pakai jadi banyak motor, banyak misalnya mobil, atau misalnya belum ada sama sekali. Nah, sehingga kami jadinya terlihat seakan-akan seperti oh jadinya kita harus membantu terus nih dan lain sebagainya. Nah, itu dia, jadi dukungannya sudah ada tapi aksesnya yang belum memadai. Itu yang akhirnya membuat kita mungkin bisa jadi terikat dengan kondisi keterbatasan kita. Atau misalnya lift. Nah, lift seharusnya yang misalnya ada huruf braille-nya buat tunanetra gitu ya. Nah, tapi jadi tidak ada. Itu sebabnya banyak dari kami yang kesulitan untuk bepergian misalnya secara mandiri dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Jadi itu dia. Nah, tapi kan kita untuk mencapai hal itu kan tidak semudah membalikan sebuah telapak tangan ya. Artinya perlu usaha ya, perlu usaha yang lebih untuk kita bisa mencapai semua ini. Tapi sebelum akses itu tersedia, nah ini nih, sebelum akses tadi ya, seperti kayak jalanan, kemudian tersedianya transkrip atau juru bahasa isyarat mungkin, atau dan sebagainya. Nah, sebelum itu benar-benar tersedia di seluruh penjuru tempat, nah peran lingkungan yang sebetulnya ini bisa membantu gitu. Artinya kita kan nggak bisa nunggu ya udah emang belum akses ya udahlah gitu ya, nggak juga begitu. Tapi sebagai lingkungan kita perlu tahu sebetulnya mereka itu gimana sih cara kita untuk men-treat mereka sesuai dengan kebutuhannya. Artinya masing-masing orang yang punya kelemahan seperti ini, kelemahannya sama atau keterbatasannya sama, tapi pasti mereka punya kebutuhan atau punya keunikan atau karakteristik yang berbeda-beda, percaya kan gitu. Jadi setiap orang itu ya berbeda gitu. Nah, ini tugas kita yang kita perlu mengetahui bagaimana sebetulnya cara kita untuk men-treat mereka berdasarkan kebutuhannya. Oke, ini kita sapa-sapa dulu ya. Halo teman-teman ya, terima kasih yang sudah bergabung. Ini boleh kok kalau misalnya nanti ada yang mau curah pendapat dan lain sebagainya, misalnya aduh kayaknya bukan itu deh, atau kayaknya ada yang salah, atau misalnya kayaknya aku mau nambahin deh, boleh-boleh aja, itu kan insight ya. Nah, jadi sebelum lingkungan tadi ya, sebelum aksesibel tadi benar-benar mendukung, peran lingkungan juga perlu tahu dasarnya untuk memperlakukan mereka tuh seperti apa. Nah, yang pertama
kita tuh kadang sering banget untuk mengkambing hitamkan ini loh ya, mengkambing hitamkan kondisi fisik mereka. Misalnya nih, ketika misalnya ada orang yang kayak saya contohnya saya pengen belajar, aku tuh pengen dia belajar nyebrang sendiri, kemana-mana sendiri tanpa dibantu. Nah misal saya begitu ya, itu kan niat hati saya yang ingin belajar, dan saya tahu pasti sebenarnya akan sulit, tapi nggak ada salahnya orang teman-teman saya juga bisa misalnya. Terus kadang kita orang awam nih sering gini, kamu kan udah nggak bisa lihat. Nah jadi kata-kata yang tadi udahlah kamu kan nggak bisa lihat, kamu kan ini lo udah ngapain sih gitu ya. Kata-kata yang tadi misal tergantung jenisnya apa, misal kalau dia nggak bisa jalan, kamu kan lumpuh misalnya, kamu kan nggak bisa jalan, kamu kan misalnya. Nah jadi dia bener maksudnya mungkin menyampaikan pesan yang baik, artinya coba deh kamu berpikir dulu karena di jalan itu bahaya seperti itu. Tapi kita perlu tahu dulu bagaimana cara menyampaikannya. Artinya gini, maksud kita baik, tapi kalau cara penyampaiannya yang salah, kadang pesan yang diterima juga jadi ikut-ikutan salah. Kayak saya nih, saya sering tuh misalnya kayak gini, kamu kan udah gak bisa lihat gitu. Saya kadang suka berpikir, ada yang salah gitu. Jadi what's wrong with me gitu. Jadi itu dia. Ketika kita hendak menyampaikan bahwa sebaiknya kamu jangan melakukan ini karena ini kesulitan buat kamu, carilah kata-kata alternatif yang seakan-akan tidak mengkambing hitamkan kekurangan mereka. Contoh, misal kayak tadi nih, saya mau belajar menyeberang jalan sendiri ya, itu kan sebenarnya suatu alasan, suatu keinginan yang bisa saja saya bisa, atau bisa saja ya resikonya cuma pilihannya dua, bisa lolos bisa tidak, atau bisa ya terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Nah carilah kata-kata yang alternatif, misalnya kayaknya gitu ya, misalnya nih, jadi tidak membuat seseorang tuh dikambing hitamkan gitu. Misalnya, oke, kamu yakin nih kamu mau belajar nyebrang sendiri, tapi kamu harus tahu di jalan itu seperti ini. Nah, kita harus kasih tahu dulu gambaran itu seperti apa, tanpa menyudutkan atau tanpa menyebut-nyebut, kamu kan gak bisa lihat, kamu kan begini, tidak usah seperti itu. Toh lama-lama kita juga akan tahu, oh iya ya, kondisi seperti saya pasti akan sulit untuk menyeberang sendirian. Nah seperti itu. Jadi harapkan tidak lagi kita mengkambing hitamkan ini ya. Jadi bagaimana sih kita men-treat penyandang disabilitas atau orang-orang yang tadi punya chronic illness. Nah itu satu, jangan pernah sering-sering mengkambing hitamkan kondisi dia. Kayak misalnya contohnya, aduh udahlah kamu kan udah nggak bisa jalan, udah nggak usah bantu deh gitu. Nah itu akan menyakitkan sekali untuk mereka, karena mereka juga mungkin pengen punya peran gitu kan di dalam keluarganya gitu, tapi pada saat tadi mendengar kata-kata seperti itu akan sangat menyakitkan. Atau mereka juga sebetulnya pengen punya peran di masyarakat kan, mereka pengen bisa berkontribusi, tapi dengan kata-kata seperti itu akan menyakitkan banget gitu buat mereka. Nah itu jadi yang pertama, jangan pernah mengkambing hitamkan kondisinya. Nah yang kedua, artinya jangan pernah kita kalau lihat orang yang di bawah bener-bener itu, kadang reaksi kita adalah nangis. Ini saya kejadian juga gitu. Jadi pada saat saya nggak ngapa-ngapain gitu, saya lagi berusaha untuk menulis di satu buku gitu ya, terus orang ngeliat saya kayak gitu nangis gitu. Nah mungkin reaksi nangisnya karena apa dulu gitu ya, tapi so balik lagi bahwa selama kita tidak nangis yang benar-benar meratapi, artinya misalnya nih kita lihat orang gitu pakai selang, kursi roda dan sebagainya, selama kita nangisnya nggak bener-bener ya ampun kasihan banget ya kamu ya gitu ya, terus kita bener-bener mengikuti alur perasaan kita. Nah ini sebetulnya ini yang biasanya perlu dihindari gitu. Artinya jangan pernah
nangis yang benar-benar meratapi kondisi mereka gitu. Ketika misalnya kita terharu atau kita mungkin melihatnya sesekali ya, dan sebenarnya itu mungkin ya udahlah ya, selama tidak ditampakkan ke orang tersebut gitu. Artinya kita tetap juga bisa optimis lah, karena aura itu menular loh. Ibaratnya saya tahu orang, ketika orang sudah lelah dengan saya atau dengan mengajarkan saya misalnya, aduh nggak bisa-bisa gitu ya, saya sebenarnya bisa merasakan kapan orang itu moodnya lagi baik, kapan orang itu emang udah bener-bener lelah dengan saya. Nah makanya ini perlu hati-hati juga ya, jadi kita bener-bener harus menularkan aura yang positif di depan mereka, karena biasanya perasaannya sangat-sangat sensitif. Artinya mereka bisa merasakan lah pantulan yang ada di dalam diri kita tuh gimana. Jangankan itu ya, kita aja kalau lihat orang lagi sedih, lagi marah, kita bisa tahu nih auranya udah gak enak nih gitu. Nah itu ini mama mama harusnya sharing ya. Aku tuh pengen banget ajak mama sharing. Ini mama mama komentar, Rahel pernah tertabrak motor di jalan raya. Iya, jadi yaitu artinya kita bisa dijadikan pelajaran bahwa ya tadi ya, kondisinya pada kenyataannya di luar memang belum sepenuhnya mendukung, tapi nggak apa-apa, itu kan on proses. Jadi kita benar-benar sedang berproses untuk saat ini. Nah sambil itu terjadi, kita juga berperan besar, sikap kita menentukan bagaimana nanti mereka. Artinya nggak oke, walaupun lingkungannya belum akses, tapi cara kita memperlakukan mereka itu nanti akan menentukan bagaimana mereka, atau bagaimana cara berpikir mereka, cara memandang dalam sudut yang lebih luas gitu ya ibaratnya. Nah yang selanjutnya adalah yang perlu dihindari pada saat bertemu dengan para disabilitas atau orang-orang dengan kekronisan ya. Jangan pernah membisik-bisik tetangga ya. Jadi contohnya gini nih, misalnya kita lagi bawa mereka di tempat umum, terus ada orang nanya itu kenapa gitu ya, terus kita kayak bisik-bisik, ini dia begini-begini, tapi bisik-bisik gitu loh. Nah itu sebaiknya memang tidak dilakukan, karena apa, bagaimanapun mereka punya indera, punya pendengaran yang bisa melihat, mereka lihat gerak-gerik kita seperti apa. Walaupun kita nggak pengen menjaga perasaan mereka gitu ya, tapi balik lagi, even walaupun niat kita baik pengen menjaga perasaan mereka, ketika kita menyampaikannya dengan cara bisik-bisik seperti itu, mereka bisa merasakan. Artinya ya udah, sampaikan saja, oh iya dia dalam keadaan seperti ini, nggak apa-apa kok untuk di depan mereka, nggak usah khawatir nanti merekanya jadi sedih, dan mereka juga sebenarnya ya emang ini, dan this is my condition gitu. Jadi ya udah, dia akan merasakan bahwa ini adalah kondisi saya, yang nggak apa-apa kok kalau misalnya ada orang nanya terus kita jawab, nggak apa-apa. Jadi tidak perlu bisik-bisik. Itu sesimpel hal dasar itu aja yang perlu dilakukan pada saat memperlakukan atau men-treat orang-orang dengan kelemahan seperti ini. Di samping hal-hal yang nanti yang sudah lebih besar gitu ya, tapi ini hal dasarnya dulu aja gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah, seringkali kita kalau orang bisa melihat, dia pasti akan mengerti ya. Contohnya misalnya kita mau mengajak bicara nih, dia lagi berangkat sama pendampingnya, tapi arah mata kita tuh ke pendampingnya gitu. Jadi bukan ke dianya kita ngomong, tapi arah mata kita tuh seakan-akan memperlihatkan bahwa kita ngobrol tuh dengan pendampingnya, padahal sebetulnya tidak apa-apa juga. Dan mereka bisa, artinya ketika mereka masih bisa diajak komunikasi, ya ajaklah bicara, sebagaimana teman-teman mengajak bicara orang-orang yang tidak berketerbatasan gitu. Jadi ya tatapannya ya setara aja, sejajar gitu. Jadi tidak perlu udah saya ngomongnya sama pendampingnya aja, tidak perlu seperti itu. Adapun kalau ada hal-hal yang mau dikonfirmasi, ya sok konfirmasi gitu. Itu dia ya, hal-hal dasar aja yang kita penting untuk, karena orang-orang seperti itu tadi banyak di lingkungan luar pun kita bisa menemukan. Mungkin kita punya teman entah itu teman kuliah, entah itu teman SMA, atau teman separtner kerja. Nah itu hal-hal kecil aja sebetulnya penting untuk kita tahu bagaimana men-treat mereka berdasarkan
sesuai dengan kebutuhannya. Ini yang generalisasi. Sebelum nanti kita bicara ke yang kategori-kategori ini tadi nih, yang 3 ya. Mungkin kalau ada yang masih ingat, ada yang mampu didik, mampu latih, dan mampu rawat. Ini generalisasinya deh secara umum. Nah, gimana caranya untuk berdasarkan kategori? Kalau mampu didik, alhamdulillah masuk universitas gitu ya. Terus misalnya apa namanya itu? Iya, masuk universitas, bisa dididik, bener-bener dapat pekerjaan yang sesuai gitu ya. Udah alhamdulillah itu mah keberuntungan yang sangat luar biasa. Itu yang mampu didik. Artinya ya udah gitu kan. Kita tinggal tahu anak ini memang secara fisiknya bisa gitu, hanya saja mungkin dia punya hambatan dari segi yang lain. Oke. Kalau mampu latih yang tadi, yang misalnya dia disekolahkan di akademik mungkin terlalu sulit, masuk universitas mungkin terlalu sulit, diberikan pendidikan layaknya orang-orang pada umumnya mungkin juga terlalu sulit gitu. Nah, ini mampu latih, tapi mereka bisa dilatih. Mereka bisa dilatih sesuai dengan kesanggupan mereka. Nah, ini juga cara men-treat orang-orang seperti ini yang mampu latih tadi. Ya udah, perlakukanlah mereka dengan setara. Artinya ya mereka juga manusia ciptaan Tuhan gitu ya. Kita harus memperlakukan mereka berdasarkan kemampuan mereka. Kalau mereka mampunya di bidang keterampilan, nah maka wadahilah mereka di bidang keterampilan. Artinya kita tidak bisa membanding-bandingkan, itu kok kemarin temennya bisa ya jadi dokter gitu ya, masa dia nggak bisa. Karena kategorinya juga bukan yang mungkin mampu didik. Artinya dia secara intelijensi belum atau tidak cukup memadai untuk ke arah dokter atau ke arah guru atau ke arah dan sebagainya gitu. Tapi kita masih bisa melatih dari aspek yang lain, melatih dari kemampuannya yang lain, kemandiriannya kah, atau kita bisa menyediakan lapangan kerja untuk mereka gitu ya. Jadi akses apa nih yang bisa mereka butuhkan, lapangan kerja, misalnya usaha, misalnya buat kopi, kayak kafe-kafe gitu, untuk mereka akhirnya bisa menghidupi dirinya sendiri dan juga keluarganya, seperti itu. Nah, ini nih yang mampu latih. Terus kalau yang mampu rawat gimana dong gitu ya? Mampu rawat kan ya udah, misalnya dilatih untuk ke hal-hal yang sifatnya seperti yang tadi ya susah gitu ya, karena mungkin anak yang mampu rawat di umur 17 tahun dia masih berjuang untuk memperbaiki kondisi medisnya, seperti itu. Nah, perkaranya adalah kalau yang mampu rawat gimana dong? Apakah ya udah biarin aja kali ya gitu? Tentu tidak. Karena balik lagi bahwa tetap orang-orang yang walaupun dia sekedar mampu rawat, tapi ketika dia bisa mengenali kita aja, sesimpel dia bisa mengenali kita, dia sudah punya daya. Walaupun secara physically dia benar-benar lemah gitu ya, atau benar-benar tidak memadai, bahkan ke kamar mandi ya perlu untuk dibantu, minum pun perlu untuk dibantu dan sebagainya. Tapi sesimpel ketika mereka ketemu orang senyum, nah itu kita juga harus bisa respect dengan mereka. Artinya bukan lagi mereka akhirnya jadi tidak berdaya, tidak seperti itu. Jadi kan Tuhan itu menciptakan manusia walaupun keadaannya seperti itu juga pasti punya misi. Nah, mereka mungkin gunanya ya ada di kita yang merawat gitu kan. Artinya barang siapa yang dititipi oleh amanah yang seperti ini, yang mungkin secara duniawinya tidak terlalu menguntungkan ya, bahkan mungkin lebih banyaknya biaya yang dikeluarkan. Karena apa? Karena harus mengeluarkan perawatan medisnya, belum lagi misalnya yang butuh oksigen ya beli oksigen gitu ya. Mungkin di dunia ini anak ini memang tidak memberikan keuntungan secara material atau secara jasa gitu ya, tapi bisa jadi anak ini mungkin bisa jadi investor atau bisa memberikan investasi ataupun modal lah buat kita nanti yang merawatnya, insya Allah gitu ya. Nah, jadi itu dia ketika kita ngomongin berdaya itu ataupun mereka nanti bisa berguna dan lain sebagainya, bukan hanya dipersempit ke mereka nanti bisa jadi dokter, mereka nanti bisa jadi ini, mereka nanti bisa jadi ini loh. Lalu bagaimana dengan mereka yang tadi yang sekedar mampu rawat?
gitu. Nah, ini juga yang perlu mendapatkan sentuhan ataupun yang perlu mendapatkan perhatian, karena kan yang selama ini kita fokuskan adalah anak-anak yang bisa mandiri secara umum atau orang-orang berkebutuhan khusus yang benar-benar hidupnya mandiri gitu ya. Ini yang kita gembar-gemborkan bahwa mereka harus mandiri, mereka harus begini. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mampu rawat? Nah, ini yang mampu rawat ini yang tadi mungkin komunikasi juga hanya bisa dengan ayah ibunya, ya kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan dia gitu ya, tidak memahami juga gitu bahasanya. Jadi itu yang juga perlu mendapatkan sentuhan. Jadi tidak juga perlu aduh kasihan banget ya anak ini misalnya. Nah, itu kata-kata yang kayak misalnya kasihan, aduh nggak apa, kasihan nih anak ini udah dilahirkan dalam kondisi seperti ini sebaiknya memang perlu dihindari, karena tadi kasihan dalam arti kita menganggap mereka lemah, walaupun kelihatannya lemah tapi sebetulnya mungkin bisa jadi mereka bisa memberi keuntungan dalam hal yang lain. Teman-teman kenal Stephen Hawking kan? Jadi mungkin kalau ada yang pernah nonton sejarahnya Stephen Hawking ataupun nonton filmnya, Stephen Hawking kan jenius ya, dia fisikawan gitu, jadi jenius banget gitu, sampai akhirnya beliau ini diserang satu penyakit yang namanya amyotrophic lateral sclerosis atau yang biasa disebut sebagai ALS. Nah, jadi ini penyakit degeneratif yang dia menyerang sistem syaraf. Nanti motoriknya yang diserang. Apalagi nanti di pusat bicara, gerak ya, sampai yang tadinya awalnya beliau ini masih bisa berjalan-jalan dengan sempurna sampai harus duduk di kursi roda, dan ketika bicara juga perlu dibantu, ada alatnya gitu ya, jadi kayak ada yang alat menghasilkan suara gitu, seperti kayak robot lah ibaratnya. Nah, itu saja beliau masih bisa berdaya dengan kondisinya yang benar-benar terbatas. Nah, jadi kita perlu camkan dulu bahwa oh kayaknya nih kalau yang udah begini nih udah susah nih, oh kayaknya nih kalau tidak juga seperti itu. Modelnya si Stephen Hawking dengan kondisinya seperti itu, dia masih bisa berdaya berdasarkan kemampuannya ataupun caranya mereka sendiri gitu. Jadi oke, mungkin mereka akan membutuhkan banyak bantuan, benar, karena ya tadi untuk misalnya untuk ya tidak bisa kan, motoriknya lama-lama akan menurun geraknya. Tapi seiring bertambahnya ibaratnya, walaupun mereka butuh bantuan, artinya mereka tetap bisa berdaya, mereka tetap bisa produktif. Yang bekerja mungkin bisa bekerja melalui di rumah gitu ya, atau misalnya yang berusaha untuk menempuh pendidikan tinggi ya mungkin bisa melalui pendidikan-pendidikan yang sifatnya online, mereka bisa belajar, tetap bisa belajar dan sebagainya. Nah, itu dia, jadi kita tidak bisa mematok, artinya lingkungan itu peduli tapi tanpa mengkasihani mereka. Artinya kalau mengkasihani kan sebatasnya mereka kayak benar-benar berakhir banget gitu ya, tidak seperti itu. Karena yang mereka butuhkan itu bukan sekedar kasihan, tapi actionnya apa nih yang bisa diberikan supaya mereka itu tetap bisa mempunyai harga diri yang baik, harga diri yang tinggi, di samping kekurangannya mereka seperti itu. Intinya ketika kita bertemu siapapun lah, termasuk orang sakit, dia itu kan mereka itu udah frustasi nih sama keadaannya. Nah, jangan lagi kita menambah-nambahi frustasinya mereka dengan tadi cerita yang sedih-sedih, atau misalnya aduh kesian banget ya kamu udah begini. Jadi kita jangan lagi menambah-nambahkan beban penderitaan mereka dengan sikap kita yang tadi. Misalnya, udah kamu udah sakit begini, ngapain sih misalnya masih jalan-jalan, masih mau kerja gitu ya. Nah, jangan lagi kita menambah-nambahkan hal-hal yang sebenarnya mereka akhirnya tambah down juga. Jadi sebisa mungkin lingkungan, khususnya masyarakat, bagaimana nih sama-sama untuk membuat orang-orang seperti ini bisa semakin berdaya atau bisa semakin bernilai, berharga, punya harga diri yang baik, seperti itu. Kita sapa-sapa dulu, ini ada Kak Laksmi Citra. Halo Kak Citra, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini nanti kita juga nanti akan ada sharing juga terkait dengan hal ini. Nanti mungkin pembahasan ini akan lebih diperdalam lagi supaya kita bisa sama-sama saling memahami. Karena biasanya antara orang-orang yang memiliki keterbatasan dengan lingkungan itu sering
jadi salah paham. Salah pahamnya bagaimana? Gini, seringkali kita atau mereka menganggap kenapa ya kok orang-orang tidak bisa menghargai saya selayaknya individu. Tapi mungkin bagi masyarakat atau bagi orang-orang yang kita biasa, kita tuh maksudnya baik gitu. Tapi dengan begitu mereka jadi tidak merasa dihargai atau tidak merasa ya layaknya, tidak merasa dipedulikan, atau bukan tidak merasa dipedulikan, mereka merasa harga diri mereka tuh jatuh. Kayak misalnya contoh kecil sederhana deh, ketika kita mau membantu, jangan langsung udah sini aku bantu, padahal kita nggak tahu mereka itu bisa sendiri atau enggak. Nah, dengan sikap-sikap kita yang langsung take over gitu ya, itu boleh jadi mereka jadi kayak nggak punya self confidence-nya tersendiri, karena kok aku kayak nggak dipercaya ya buat melakukan sesuatu yang aku bisa. Nah, maka itu ketika kita hendak menawarkan sebuah bantuan, kita tanya dulu nih, buat teman-teman melihat ada orang di jalan gitu ya, mau menyeberang, dia kesulitan, jangan langsung ayo udah sini biar saya aja gitu. Tanya dulu apakah mereka itu membutuhkan bantuan atau tidak. Artinya bantuan itu walaupun kita baik, tapi ketika mereka memang tidak memerlukan bantuan itu, maka kita juga akhirnya jangan lagi aduh sombong banget ya dia nolak dari saya gitu. Nah, itu balik lagi bahwa mereka butuh atau tidak. Jadi ketika kita hendak sesimpel kita menawarkan bantuan, kita tanya dulu bahwa kamu butuh bantuan saya enggak. Nah, dengan begitu kan terjadinya kenyamanan, mereka nyaman dengan kita, kita pun ya dengan sukarela, dengan mudah kita bisa membantu mereka. Sesimpel ketika teman-teman dapat makanan deh, udah kenyang, udah makan 1 jam yang lalu, terus tiba-tiba ada tamu bawa makanan besar. Nah, itu kan pasti kita juga nggak kepengen karena kita merasa sudah kenyang. Nah, begitu juga dengan orang-orang seperti ini. Jadi ketika kita hendak memberikan bantuan, kita jangan pernah melihat dari luarnya dulu. Ketika mereka memang belum memerlukan bantuan kita, itu okay. Walaupun kita lihat mereka kayaknya kesulitan banget ya udah, tugas kita hanya okay, kalau kamu benar-benar membutuhkan bantuan saya, kamu bilang ya. Jadi jangan langsung aduh udah deh sini kesusahan ya, udah sini dibantu ya gitu. Jadi jangan langsung take over gitu ya. Nah, jadi itu sesimpel itu kita bisa membuat mereka bisa lebih berdaya. Sesimpel itu aja, nggak usah yang ini ya sampai misalnya lapangan kerja dan lain sebagainya. Itu kalau memang bisa ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misal tidak bisa ya sesimpel itu aja, sesimpel kita menawarkan bantuan. Walaupun kita tadi nih kelihatannya mereka kok susah banget, itu kan bagi kita yang melihat ya. Tapi bagi mereka belum tentu loh itu susah. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian selain tadi bantuan dan sebagainya, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua orang disabilitas ini sama. Artinya masing-masing ya udah nih satu dipukul rata ya, tidak seperti itu. Jadi mereka punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang daya tangkapnya bagus, sampai misalnya diajarin apapun ya udah bisa. Ada yang daya tangkapnya mungkin perlu proses gitu. Kita tidak menyebutnya lambat, artinya ya perlu proses gitu, sampai harus berulang-ulang baru mereka bisa. Artinya ada sebenarnya butuh kesabaran dan butuh kekonsistenan sebetulnya untuk bagaimana kita men-treat atau memperlakukan orang-orang seperti ini. Seperti itu. Jadi ya seperti itu saja, bagaimana kita, karena bingung, karena kebanyakan dari masyarakat atau kebanyakan dari kita takutnya nanti mereka gak nyaman dengan saya, takutnya nanti mereka tersinggung dan sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu kalau kita bisa memahami bagaimana kita men-treatnya. Artinya hal-hal dasar deh, cara kita berkomunikasi, bagaimana komunikasi kita supaya tidak menyudutkan kekurangannya, kayak tadi dengan kata-kata yang baik tapi jadinya salah gitu ya, atau dengan kata-kata yang sebetulnya benar tapi bagi mereka itu menyakitkan, dengan kita misalnya menyebut-nyebut terus kekurangan mereka gitu hanya karena mereka tidak bisa melakukan satu hal. Nah itu ya, jadi sesimpel itu aja kita perlu mengetahuinya, supaya ketika kita berkomunikasi kita nggak ada lagi nih miskonsepsi atau mispemahaman masyarakat
atau kita bilang aduh disabilitas mah begini, sedangkan dari perspektif mereka bilang kita tidak menghargai dia selayaknya manusia, padahal bagi kita mungkin tidak seperti itu juga gitu. Jadi itu dia yang perlu dicamkan seperti itu. Oke, kita apalagi nih yang bisa kita diskusikan gitu ya. Iya, ini ada Kak Citra. Ya, halo Kak Citra. Ini Kak Citra juga kayaknya jurusan psikologi ya. Sama, berarti kita masih satu rumpun gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini yang mungkin bisa saya jelaskan tentang bagaimana sih membuat orang-orang yang kita anggap lemah tadi bisa berdaya. Ingat ya, berdaya itu bukan berarti harus berkuasa gitu. Apa dengan penjajakan yang tinggi, tapi berdaya juga sesimpel dia bisa diperintah, dia bisa mengikuti perintah, dia bisa